Shalom jemaat Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat beribadah bersama secara online pada pagi ini. Dan kita juga sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena pada bulan April ini pelayanan kanak-kanak sudah memulaikan ibadah secara online. Dan pada minggu yang lepas kita sudah mulai mengedar buku bahan pelajaran untuk kelompok sel keluarga. Dan kita tahu semua ini adalah kerana kemurahan Tuhan bagi kita. Doa kita terus diberi kekuatan dan damai dalam kita mengharungi saat-saat yang sukar ini, dan kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa dan saya akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur ya Tuhan kerana Engkau Allah yang begitu baik. Terima kasih ya Tuhan kerana Engkau memberi kami kesempatan untuk beribadah pada pagi ini ya Tuhan. Semuanya ya Bapa kami tahu ya Tuhan, semuanya kena kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hati dan fikiran kami ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkaulah yang memimpin kami ya Tuhan, agar kami mampu ya Tuhan mempersembahkan yang terbaik dalam pujian penyembahan kami kepadamu. Kerana Engkau ya Tuhan yang layak menerima segala puji sembah kami ya Tuhan. Tuhan memimpin hati kami, biarlah kami mampu ya Tuhan mendengar isi hati-Mu lewat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Biarlah semua ini ya Tuhan akan menjadi bekal dan kekuatan bagi kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi keluarga kami ya Tuhan yang mungkin dalam keadaan yang sakit ya Tuhan, yang dalam berbeban berat ya Bapa, yang dalam keadaan seperti tidak mampu ya Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mohon kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Kami mohon damai-Mu ya Bapa menyertai kami, dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk menyeru nama-Mu dalam setiap sesi kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau menyertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhanlah yang bertakhta di atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Inilah setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita sama-sama deklarasikan kuasa Tuhan. Hanya dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
pemenang. Kita sama-sama deklarasikan lagu ini. Haleluya. Katakan sama-sama, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami datang padamu pada hari ini ya Bapa. Engkau harapan kami. Engkau yang telah menyelamatkan kami ya Bapa. Sehingga kami menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati ibadah kami pada hari ini. Engkau menyertai setiap pribadi kami ya Bapa. Sebentar kami akan menikmati ataupun mendengar daripada firman Tuhan-Mu. Tuhan, Engkau beri pemahaman, pengertian bagi kami supaya apa yang disampaikan itu akan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi orang yang mengenal Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan dalam semuanya itu Bapa, nama-Mu dimulia ditinggikan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita bertemu pada hari ini untuk ibadah kita secara online. Jadi jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada hari ini, mari kita sama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, sebelum itu, mari kita melihat di dalam petikan firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar ataupun sama-sama lihat pada hari ini. Kita akan melihat di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, berdasarkan daripada pembacaan kita pada pagi ini, saya akan membawa kita di dalam satu tema, yaitu lebih dari pemenang. Untuk minggu-minggu yang sebelum ini, kita telah belajar mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Kita sudah belajar mengenai melalui kuasa kebangkitan Kristus itu, kita mendapat kekuatan, kita mendapat suatu pengharapan di dalam Kristus itu sendiri. Maka dengan itu, sesuai dengan pembacaan kita pada hari ini, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi bagaimana untuk kita berdasarkan daripada teks ini, bagaimana untuk kita menjadi seorang pribadi yang menjadi pemenang? Saudara, kita tidak perlu tergantung di kayu salib. Kita tidak perlu menderita seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Dia telah lakukan semuanya itu untuk kita. Sehingga pada hari ini, adanya kita pada hari ini, kita sudah lebih dari pemenang. Oleh karena apa? Oleh karena penderitaan, oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib untuk menebus kita. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, apakah yang dimaksudkan dengan lebih dari pemenang? Mari kita melihat. Para pemenang adalah orang-orang Kristen ataupun orang-orang percaya yang menolak untuk berkompromi dengan dunia ataupun
dengan kefasikan. Tetap setia pada Kristus sampai saat yang paling akhir dan memperoleh mahkota sebagai hadiah. Berdasarkan daripada apa yang Paulus ajar. Di mana Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita boleh melihat teks ini dalam 2 Timotius 4 ayat 7 hingga yang ke-8. Jadi berdasarkan daripada pembacaan kita, di mana tema kita menjadi lebih dari pemenang, bagaimana kita sebagai orang Kristen menjadi orang yang berkemenangan. Pertama yang kita perlu lihat di sini yaitu mengetahui rahasia kemenangan kita. Rahasia kemenangan kita adalah di mana kematian Kristus di kayu salib yang mendamaikan kita, yang menebus kita, menggantikan kita, membenarkan kita, dan membebaskan kita dari kuasa dosa ataupun kuasa kegelapan. Dan yang kedua adalah kita mengetahui kedudukan kita ataupun posisi kita dalam Kristus. Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 37 bahwa di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Dan yang ketiga, hidup di dalam roh. Kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Apakah kehidupan di dalam roh itu? Roh Kudus yang mendiami orang percaya ketika mereka lahir baru dan penuh Roh Kudus. Kemudian roh itu memimpin hidup kita. Dan kita taat kepadanya dan firman-Nya itulah yang memimpin kita. Itulah yang memampukan kita. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, di dalam situasi keadaan dunia pada saat ini, dimanapun kita berada, kita perlu mendengar suara Tuhan. Kita perlu menyerahkan diri kita. Kita perlu duduk dan mendengar apa isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah lemah. Dan di dalam situasi yang kita alami, kita mulai rasa ragu-ragu dengan keadaan ataupun dengan situasi yang kita alami. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan di pihak kita. Karena Tuhan telah berkorban dan mengembalikan kita. Dia sudah memberkati kita. Dan kita telah alami suatu perubahan di dalam diri kita. Maka dengan itu, ada 3 perkara yang akan kita belajar pada hari ini. Orang yang melakukan ketiga hal ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita melihat ciri pertama dari orang yang lebih dari pemenang adalah, kita melihat daripada ayat pembacaan kita tadi, bersukacitalah dalam pengharapan. Itu yang kita lihat yang pertama. Karena itulah sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki firman Tuhan yang menjadi dasar, yang kukuh dalam kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang menjadi dasar daripada apa yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita alami, kita dapat mengatasinya. Sebab itulah firman Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan. Pengharapan itu siapa? Kristus itu sendiri. Rasul Paulus memberi nasihat untuk tetap bersukacita dalam pengharapan dengan alasan. Yang pertama, kita memiliki pengharapan akan Tuhan tetap ada di dalam kita. Pengharapan kita bukan kepada apa yang tidak pasti, tetapi kepada firman Tuhan dan janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan yang akan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Dan yang kedua, yaitu pengharapan menjadikan hidup penuh damai.
Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Janganlah kita sampai kehilangan akan pengharapan itu. Karena apa? Karena dengan pengharapan kita memiliki masa depan. Dengan pengharapan kita memiliki satu kepastian, yaitu kehidupan kekal yang telah Kristus sediakan bagi kita. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kita salah kepada siapa kita beri harapan, kepada siapa kita memberi pengharapan itu. Ya. Jadi di sini kita melihat perkara-perkara di mana firman Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan. Jadi yang ketiga, pengharapan yang pasti hanya kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber pengharapan. Di sini sekali lagi ditekankan bahwa sumber pengharapan itu adalah Kristus Yesus. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan hidup dan harapan selalunya sejalan. Hidup tanpa pengharapan adalah kehidupan yang tiada jalan keluar. Maka dengan itu, pengharapan yang ada, jalan keluar adalah datang kepada Yesus. Oleh sebab itulah firman Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan. Dan marilah jemaat Tuhan, bersukacitalah di dalam pengharapan yang sejati. Percayalah akan setiap penyertaan Tuhan itu sepanjang hari di dalam keluarga kita, pribadi kita. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, perkara yang kedua yang kita belajar, ciri kedua yang kita belajar dari seorang yang lebih dari pemenang, sesuai dengan tema kita pada hari ini, menjadi lebih dari pemenang. Yang kedua adalah sabarlah di dalam kesesakan. Kebanyakan orang ingin melakukan segala sesuatu dengan cepat. Ingin melakukan segala sesuatu itu dengan secepat mungkin. Namun firman Tuhan berkata, sabarlah di dalam kesesakan. Kadang-kadang tanpa kita pertimbangkan dengan betul, tanpa kita mempertimbangkan keadaan itu, apa risiko yang kita alami. Oleh sebab itulah firman Tuhan berkata, sabarlah di dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan maksudnya untuk tidak bersungut-sungut atau mengeluh, tetapi justru itu mendekatkan kita. Dan kita dapat berserah sepenuhnya kepada Tuhan sehingga kita mendapat kemampuan untuk menantikan akan Tuhan itu. Daud berkata, semua orang menantikan Tuhan takkan mendapatkan malu. Mazmur 25 ayat 3. Jadi bagaimana kita dapat menunjukkan kesabaran kita dengan meneladani Kristus? Kita melihat di sini. Yang pertama adalah dengan selalu bersyukur dan bersukacita dalam kehendak Allah. Dan yang kedua adalah selalu ingat akan janjinya. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan yang seterusnya adalah bersabar di dalam kesesakan dengan rendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan dan berdoalah. Dan seterusnya kita menyerahkan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menjadi milik kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan berkata bahwa kita sangat berharga di matanya Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, kita telah melihat dua perkara tadi, yaitu bersukacita di dalam pengharapan
sabarlah di dalam kesesakan. Jadi berdasarkan daripada pembacaan kita pada hari ini, mari kita sama-sama melihat ciri ketiga dari orang yang lebih dari pemenang adalah bertekunlah di dalam doa. Roma 12 ayat 12 yang terakhir itu berkata, bertekunlah dalam doa. Orang yang lebih dari pemenang adalah orang yang sentiasa berdoa. Orang yang sentiasa mempunyai hubungan dengan Tuhan. Perkara utama yang harus ada di dalam diri kita sebagai orang yang percaya adalah sentiasa berdoa. Sentiasa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat mengenal dan mendengar isi hati Tuhan. Dalam doa ada harapan yang pasti dan kekal. Di dalam doa kita menemukan harapan dan jalan keluar untuk setiap masalah dalam hidup ini. Tuhan tahu dengan tepat apa yang kita perlukan dan bila kita memerlukannya. Apabila kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus dan doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya, maka kita pasti dan yakin bahwa apa yang kita doa itu Tuhan pasti dengar. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Jadi apabila kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, itu pasti terjadi. Apa yang kita dapat melalui doa adalah doa dapat mengembalikan fokus hati kita dan juga pola pikir kita kembali kepada Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu, dia katakan di sana. Kita tidak harus terus berbicara, tetapi ini harus kita ingat juga, kita juga harus mendengar suara Tuhan. Kita juga harus mengambil setiap kesempatan yang ada untuk berdoa, baik untuk diri kita, bukan setakat untuk diri kita saja, tetapi juga untuk berdoa untuk orang lain. Jadi doa dapat membuat kita memandang Dia dan merasakan pertolongannya yang tidak pernah gagal dan tidak pernah mengecewakan kita. Fokuskanlah pikiran kita pada Kristus, tetaplah berdoa. Tuhan menghendaki agar kita tetap berdoa, yang berarti doa harus menjadi sesuatu yang dapat kita lakukan sepanjang waktu dan dalam situasi apapun yang berlaku. Tuhan menghendaki supaya kita tetap berdoa. Bila kita tetap dalam sikap doa kita, kita tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Allah, dan kita dapat terus berkomunikasi dengan Allah setiap masa dimanapun kita berada. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, doa juga adalah sarana yang dapat membantu kita memahami kasih Tuhan itu. Di dalam Efesus 6, 18 hingga 20. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Itu merupakan satu firman Tuhan ataupun pesanan daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Doa adalah satu-satunya sarana komunikasi langsung kita dengan Tuhan. Tanpa kita berdoa, kita tidak dapat mendengar suara Tuhan. Jadi sangat penting untuk kita memiliki hubungan di dalam Tuhan itu, terutamanya melalui doa kita. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan supaya setiap daripada kita pada hari ini, dimanapun kita berada, apapun situasi yang kita alami, milikilah hubungan yang tetap dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, sebagai kesimpulan,
untuk kita pada hari ini. Orang-orang yang lebih dari pemenang adalah orang-orang yang bersukacita di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Dimanapun kita berada pada hari ini, mari kita menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Sebab Kristus ada di pihak kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar isi hati-Mu pada hari ini. Engkau telah mengajar kami menjadi pribadi yang lebih dari pemenang, ya Bapa. Kiranya biarlah kami dapat terapkan firman-Mu ini untuk hari-hari yang seterusnya. Di dalam situasi yang kami alami pada hari ini, ya Bapa. Firman-Mu berkata supaya kami sentiasa bersukacita di dalam pengharapan yang ada. Supaya kami sabar di dalam kesesakan yang kami alami. Dan Tuhan mengajarkan kami supaya kami menjadi orang yang sentiasa berdoa di dalam situasi apapun yang berlaku di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, di dalam orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan telah mengajar kami untuk menjadi pribadi yang berguna dan sentiasa menjadi orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu khususnya yang ada di BM Bandar Bintulu untuk minggu-minggu yang seterusnya, hari-hari yang seterusnya, di dalam pekerjaan yang mereka lakukan, di dalam apapun yang mereka lakukan dalam mereka menjalani kehidupan ini Bapa. Engkau terus memberkati mereka. Urapi dengan kuasa darah-Mu yang kudus, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja